Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Budi Hartono sebagai Manajer Product Development dari Alita. Saat ini saya berkesempatan untuk memberi materi sharing session work from home dari ASIOT di tanggal 4 Mei dengan temanya IoT and Digitization in Thermal Monitoring. Hal ini terkait dengan kondisi dan pandemi yang saat ini kita bersama alami, jadi lebih ke arah solusi preventif untuk COVID-19. Di materi saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk biar semua termasuk dari kalangan akademis juga biar paham, terus juga mudah untuk mengajukan tanggung jawab. Oke, saya mulai dengan latar belakangnya. Di latar belakang COVID-19 ini, seperti kita ketahui, mungkin untuk COVID-19-nya sendiri sudah banyak mengenai materi apa itu penjelasan COVID-19, tapi saya di sini lebih menekankan tentang kondisi dan situasi saat pandemi yang sampai saat ini berkembang. Jadi kondisi ini semua dialami merata, jadi semua daerah atau negara. Jadi bukan hanya terjadi di ibu kota atau di kota-kota besar, tapi juga semua daerah mengalami hal yang sama. Lalu kedua adalah kewaspadaan semua pihak. Kondisinya sama, baik itu perorangan, organisasi, bahkan pemerintahan, terkait dengan prioritas pengamanan aset, baik itu karyawan, petugas lapangan, atau bahkan aset-aset seperti manajemen, atau bahkan bagian karyawan industri. Nah, selain itu juga pada saat situasi pandemi ini juga di semua pihak melakukan pengetatan anggaran. Pengetatan anggaran semua diprioritaskan untuk preventif dan penanggulangan dari dampak langsung atau tidak langsung dari COVID-19 ini sendiri. Dari pengetatan anggaran itu juga efisiensi dan efektivitas petugas baik yang di lapangan maupun para karyawan yang masih aktif bekerja itu sangat penting dan sangat diperlukan, sehingga situasi ini juga perlu mendapat perhatian khusus. Nah, selain itu juga adanya aktivitas mobilisasi yang sulit dikontrol meskipun sekarang ada larangan untuk mudik atau keluar kota, tapi masih banyak adanya kebocoran-kebocoran yang tetap melakukan perpindahan posisi dari daerah endemik ke daerah yang mungkin awalnya belum ada kasus, jadi semakin meratalah apa yang dialami akibat COVID-19 ini sendiri. Poin berikutnya adalah kejujuran yang mulai pudar. Jadi banyak di sini kasus-kasus adanya penderita yang tertular atau terjangkit akibat dari kebohongan atau kejujuran dari pasien atau penderita. Dan itu dialami oleh para petugas medis yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini. Kebutuhan berikutnya adalah adanya alat preventif, baik pada saat pandemi ini atau setelahnya. Karena kebutuhan peralatan preventif ini juga baik masa PSBB sudah selesai atau masih berlaku tetap akan sangat dibutuhkan untuk mempersempit atau meminimalisir pasien atau penderita yang terjangkit COVID-19. Next berikutnya perekonomian pendidikan itu memang harus segera dipulihkan terkait dengan jadwal akademis, terkait dengan perekonomian ekspor impor yang memang itu adalah perputaran ekonomi harus tetap berjalan, dan pendidikan juga semua gedung-gedung sekolah tidak akan mungkin dibiarkan terlantar meskipun sudah ada e-learning atau belajar jarak jauh, tapi tetap pendidikan dengan gedung fisik itu masih akan sangat diperlukan. Dari itu semua kita mendapat adanya informasi mengenai perihal tindakan atau pencegahan penularan COVID sendiri. Seperti yang kita ketahui, untuk pencegahannya sendiri adalah sterilisasi atau menjaga kebersihan, lalu menjaga jarak interaksi langsung. Poin ketiga adalah meminimalisir aktivitas luar ruang. Dan poin keempat, pengecekan gejala awal. Dari 4 poin ini, memang untuk poin 1 sampai 3 adalah aktivitas yang
bisa dilakukan secara aplikasi seperti GPS atau aplikasi pengecekan mandiri. Gitu. Sementara untuk poin keempat, kita bisa masuk ke yang namanya digitalisasi atau IoT. Jadi pengecekan gejala awal yang akan dilakukan secara digitalisasi, kita harus paham dulu apa gejala-gejala awal dari COVID-19 itu sendiri, seperti kurang lebih demam di atas 38 derajat, mudah lelah, batuk, badan pegal-pegal, atau bahkan kurang nafsu makan. Dari kelima poin ini, yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan digitalisasi data adalah poin pertama, yaitu demam di atas 38 derajat. Untuk saat ini, untuk pengecekan demam di atas 38 derajat atau suhu tertentu, memang sudah banyak alat-alat ukur. Di sini saya concern ke alat ukur digital, karena untuk alat ukur manual itu saat ini tidak dimungkinkan karena adanya kontak langsung dengan penderita atau pasien. Jadi di sini ada beberapa memang alat ukur digital yang masih dilakukan secara kontak langsung sampai ke tahap yang advance. Kurang lebih saya rangkum di slide ini. Kita mulai dari digital thermometer stick. Memang konsepnya sudah digital, tapi nanti saya akan pro cons-nya. Next kita masuk di non-contact healthcare thermometer, jadi semacam handgun thermometer khusus untuk healthcare. Lalu ada juga peralatan sejenis, tapi di sini lebih konsepnya untuk tim engineering. Ini terkait dengan kapasitas daya ukurnya, alat ukurnya yang cukup range-nya cukup jauh, cukup tinggi. Next berikutnya ada handheld infrared temperature image capture device. Untuk yang baru paham tentang device ini nanti akan ada penjelasannya sendiri. Next di atas itu ada infrared temperature image capture untuk CCTV dengan fitur capture image temperature. Di atasnya ada USB OTG kamera, jadi berupa kamera eksternal yang di add-on ke dalam mobile phone, baik itu Android ataupun iPhone, iOS. Next step-nya ada face recognition infrared temperature measurement tablet. Jadi di sini device display-nya kita bisa menggunakan tablet existing yang ada di pasaran. Hanya ada penambahan di microcontroller dan sensor. Jadi sensor dan microcontroller yang dihubungkan ke tablet existing atau ponsel, baik itu 7 inch, 8 inch, atau 10 inch. Di mana fiturnya dia mengatasi temperatur atau fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Next step-nya ada face recognition infrared temperature measurement terminal, mirip dengan device sebelumnya, tapi untuk terminal di sini adalah independen. Jadi satu device itu sudah termasuk dengan display monitoringnya, microcontrollernya, interface unitnya, dan sensor. Dari beberapa device ini sendiri yang saya tampilkan, mungkin ada beberapa pertanyaan mana yang cocok digunakan atau mana yang mungkin harus kita hindari. Satu, kita nilai mana yang paling efektif. Apakah perangkat tersebut efektif untuk dilakukan? Efisiensi. Ketiga adalah validity. Validity ini terkait dengan keakurasian datanya. Apakah data yang ditangkap itu akurat atau memang masih ada toleransi keakurasian yang cukup tinggi. Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, kita harus komparasi satu persatu masing-masing device. Baik itu fungsi utamanya, rentang suhu, jarak ukur, atau bahkan sampai koneksitas dan sumber dayanya. Untuk device pertama yang saya tampilkan di sini adalah digital thermometer stick. Digital thermometer stick ini memang keakurasiannya cukup tinggi, yaitu 0,1 derajat. Hanya di sini menggunakan konsep pengukuran kontak langsung atau direct contact, sehingga sangat dihindari pada masa COVID-19 ini. Jadi di sini kita coba hindari untuk penggunaan digital thermometer stick, itu kita tidak sarankan. Kedua, non-contact healthcare thermometer ini biasa dipakai untuk mendetek suhu anak bayi atau masih usia balita.
Di sini memang akurasiannya cukup tinggi juga di 0,2 derajat, hanya untuk jarak pengukurannya efektif 3-10 cm, bahkan ada yang 3-5 cm. Terus juga untuk lama pengukurannya memang di sini 1 detik, sementara untuk yang digital thermometer stick tadi, itu lama pengukurannya baru dapat angka pastinya sekitar 30-60 detik. Satu, tidak efisien. Kedua, yang thermometer stick juga adanya kontak langsung dengan pasien. Nah, sementara non-kontak healthcare thermometer ini untuk yang versi healthcare, ini jaraknya juga rentan atau tidak boleh kurang dari 1 meter untuk masa pandemi ini, jadi ini tidak kita sarankan. Poin berikutnya ada non-kontak engineering thermometer. Jadi fungsi utama di sini non-kontak engineering thermometer ini adalah pengukuran suhu untuk peralatan atau device atau bahkan area yang mempunyai rentang suhu cukup tinggi. Ada yang jenis tertentu dari suhu minus 50 derajat sampai 380 derajat. Bahkan untuk beberapa tipe tertentu sampai di atas range 1250 derajat. Karena rentang yang cukup tinggi tersebut tidak disarankan untuk thermometer engineering ini digunakan untuk mengecek suhu tubuh manusia atau human thermal. Karena keakurasiannya 3% atau bahkan bisa lebih, tergantung dari tipe yang digunakan. Semakin tinggi range suhu ukurnya, semakin tinggi toleransi keakurasiannya. Meskipun untuk jarak pengukurannya, device ini sanggup sampai 30 meter, bahkan bisa sampai untuk tipe tertentu sampai 100 meter. Tapi jarak pengukuran tidak berlaku jika toleransinya cukup tinggi. Karena suhu tubuh manusia normal di 36 atau 37 dengan range di atas 38 itu cukup kecil range untuk tahu bahwa dia sudah masuk ke suhu panas normal atau suhu panas gejala COVID-19 ini sendiri. Jadi untuk engineering thermometer ini tidak sarankan. Next ada device yang namanya handheld infrared temperature image. Jadi di sini seperti engineering thermometer, hanya konsepnya di sini mengcapture data atau gambar image infrared dari objek, dan suhu yang kapabilitas suhu yang bisa diukur di sini masuk dalam rentang suhu manusia. Jadi di 30 derajat sampai 45 derajat. Dengan keakurasiannya memang cukup tinggi, 0,1 derajat. Hanya untuk jarak pengukurannya dia efektif di 0,15 meter sampai 1 meter atau 15 cm sampai 100 cm. Memang untuk jarak pengukurannya di sini masih cukup riskan, tapi untuk tipe ini, untuk handheld infrared temperature ini, bisa digunakan tanpa bantuan orang atau petugas dengan menggunakan sistem konsep tripod. Nah, konsep tripod ini bisa di-sharing ke display monitoring, sehingga untuk jarak bisa dimaksimalkan terhadap objek yang akan diukur atau terhadap orang yang akan diukur. Next di sini ada lagi yang namanya infrared temperature image capture CCTV atau CCTV yang dilengkapi dengan fitur pembacaan infrared dan analitik data, di mana tampilan suhunya akan langsung tercapture di depan wajah dari orang yang diukur. Hanya untuk CCTV ini sendiri, di sini ada penambahan media pendukung berupa laptop atau PC server yang fungsinya adalah untuk menjalankan aplikasi dari CCTV tersebut, kemudian untuk menampilkan hasil atau objek yang di-capture. Jadi masih selain dari CCTV juga dibutuhkan adanya kebutuhan laptop, PC, atau server. Di sini sangat dimungkinkan untuk objek yang memang sifatnya masif atau massal, karena untuk pengukurannya bisa 30 wajah secara bersamaan.
Next, kita masuk ke objek device berikutnya, ada USB OTG infrared camera atau USB on the go camera. Di sini konsepnya berupa perangkat tambahan eksternal, kamera eksternal, yang langsung dimasukkan ke konektor USB. Selama fungsi USB on the go dari aplikasi Android-nya bisa support, device ini atau kamera ini tetap akan running. Okay, next, di sini ada face recognition, infrared temperature measurement berupa tablet. Jadi di sini kita hanya mengadakan microcontroller dan sensor. Untuk tablet atau tampilan displaynya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, baik untuk yang 7 inch, 8 inch, atau 10 inch, atau merek-merek yang ada di pasaran. Jadi tidak khusus untuk device ini. Jadi tablet umum di pasaran bisa digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke perangkat microcontroller dan sensornya. Next, yang terakhir adalah face recognition infrared temperature measurement terminal. Jadi di sini terminal independen. Terminal independen yang fungsinya bukan hanya untuk pengukuran suhu tubuh, tapi di sini sudah ada tambahan fitur face recognition untuk aplikasi absensi. Kemudian juga ada pengecekan pendeteksian penggunaan masker secara artificial intelligence AI. Mungkin ada beberapa teman atau para makers yang masih belum paham sensornya seperti apa untuk tampilan-tampilan tadi, seperti yang capture image berupa infrared. Di sini saya akan berikan beberapa gambaran untuk tipe sensor yang dimungkinkan atau yang tidak dimungkinkan untuk aplikasi dari thermal measurement digital ini. Jadi saya ambil contoh di sini Dallas dari Maxim. Dallas di sini untuk signal output berupa digital, high-low, biasa digunakan untuk yang water resistant. Tapi di sini untuk jarak pengukurannya adalah 0 cm atau sensor harus dihubungkan ke objek yang akan diukur atau ditempelkan secara langsung. Jadi tidak bisa digunakan sensor ini untuk konsep thermal measurement COVID-19 ini, karena tidak bisa ada jarak di sensor ke objek. Next kita masuk ada Fluid. Ada Fluid juga mengeluarkan yang namanya sensor AMG 8833. Di sini keluaran datanya berupa infrared array 3x8. Untuk komunikasinya di sini menggunakan komunikasi sistem interface I2C. Jarak yang diukur dia bisa maksimum sampai 7 meter. Nah, ini yang sangat direkomendasikan untuk sensor, hanya untuk toleransinya memang masih cukup tinggi, sekitar 2,5 derajat. Jadi kalau untuk trial atau kalau untuk testing itu bisa menggunakan sensor Adafruit ini salah satunya. Next dari Melexis atau yang biasa dikenal dengan sensor MLX. Sensor MLX tipe 1 itu yang 90614 atau umumnya kalau para maker itu menggunakannya dengan sebutan J906. Di sini rentang ukurnya cukup tinggi dan toleransi keakurasiannya juga 0,5 derajat Celcius. Keluaran datanya bisa dipilih dua, baik itu data secara continuous atau berupa query. Jadi kita request untuk data statusnya, baru dia kirim. Atau konsep continuous, dia akan streaming, kirim data every time. Untuk jarak yang bisa diukur memang 15-50 cm. Tapi kalau misalnya di sini tidak perlu ada orang yang memegang atau yang mengontrolnya, mengendalikannya, di sini cukup memungkinkan digunakan untuk implementasi sensor thermal measurement untuk COVID-19. Next ada lagi yang tipenya MLX 90, ini 90615. Saya mohon maaf ada revisi di 9016-nya. 90615 ini toleransinya kurang lebih sama, keakurasiannya 0,5 derajat. Hanya memang jarak ukurnya dia 3-4 cm aja. Jadi sangat dekat, hampir mirip dengan yang termometer untuk
anak kecil atau untuk healthcare tadi. Next lagi ada MLX 90621 atau kode lainnya mungkin G906 LLC. Toleransinya cukup tinggi, 0,6 derajat. Keluarannya ini datanya bersifat infrared array sama dengan yang ada fluid. Hanya mungkin memang untuk jarak ukurnya masih cukup dekat di 5 cm. Dan terakhir di MLX 90640. Di sini rentang suhunya cukup tinggi dari 40 sampai 300 derajat. Dan keluaran datanya cukup rapat di 24x32. Mungkin kalau untuk beberapa makers atau yang paham tentang sensor, untuk keluaran digital atau I2C itu sudah familiar. Sementara untuk yang infrared array, ini sekedar sharing informasi aja. Konsep infrared array ini keluaran datanya berupa paket data continuous berdasarkan array yang dimiliki kemampuan menangkap array infrarednya. Jadi saya ambil contoh di sini 24x32. Ini data mentah yang keluar dari sensor. Setelah diolah oleh aplikasi, ini bisa didapatkan tampilan kurang lebih seperti ini. Untuk finishingnya, kita bisa tampilkan seperti ini. Jadi one package kita bisa langsung berapa suhu maksimum, berapa suhu minimum, dan berapa suhu senternya. Ini kurang lebih gambaran singkat tentang sensor thermal. Kalau para makers mungkin ada rencana untuk uji coba atau untuk trial dengan versi array-nya. Oke, kita langsung masuk ke solusi di Alita. Solusi di Alita kita kenal dengan namanya IBAS, yaitu singkatan dari Alita Integrated Business Application and Solusi. Jadi kita bukan hanya berupa produk, tapi juga ada aplikasi dan solusi serta konsep integrasi bisnisnya. Next untuk produk pertamanya kita sebut IFRT, yaitu Infrared Thermal Measurement. Infrared Face Recognition and Thermal Measurement berupa tablet dan terminal. Untuk yang saya gambarkan di sini berupa terminal. Jadi di sini sudah ada konsep integrasi interface-nya. Fitur utamanya itu pengukuran tanpa kontak langsung. Jadi didapat jarak aman sekitar 1 sampai 1,5 meter. Next, di sini juga sudah built-in untuk alarm peringatan atau pengiriman notifikasi. Jika memang diperlukan, notifikasi bisa di-share melalui email atau di-set melalui SMS dengan settingan khusus. Tapi kalau misalnya memang untuk independen, ini bisa melalui peringatan lokal atau internal yang sudah built-in. Next-nya di sini akurasi pengukuran cukup tinggi, yaitu sekitar 5%, 3-5% dari angka ukurnya. Terus juga kemudahan untuk terintegrasi. Itu outputnya sudah tersedia TCP/IP, WIGEN, RS-232, dan normal relay, di mana komunikasi ini sangat dimungkinkan untuk integrasi dengan yang namanya access gate atau access control, atau bahkan berupa door lock. Jadi bisa diimplementasikan dengan sistem door lock rumah, terus access gate di terminal atau di shelter, atau bahkan di lobby. Next, karena di sini konsepnya independent device, jadi kemudahan dipasang dan disetting karena tidak diperlukan adanya server atau aplikasi khusus karena aplikasinya sudah embed di dalam. Jadi tidak ada perlu instalasi tambahan atau setting dan config untuk perangkat ini. Fitur berikutnya adalah di sini aplikasinya tanpa menggunakan lisensi khusus. Karena umumnya face recognition yang ada di pasaran ini menggunakan lisensi, entah itu monthly atau yearly. Untuk perangkat ini tidak digunakan atau tidak diminta adanya lisensi pembayaran lisensi khusus. Selain fitur di atas, di sini juga ada fitur pengenalan wajah atau face recognition. Face recognition ini adalah fungsinya ada 3 di sini. Satu, pengenalan wajah yang bisa diaplikasikan untuk absensi atau untuk akses. Kapasitas wajah, record wajah yang bisa dimasukkan atau yang bisa kita aplikasikan di sini sampai di 100.000 data. Kedua, di sini pembacaan suhu tubuh atau thermal body dari yang akan dibaca objek di depannya sekitar 1 sampai 1,5 meter.
Lalu poin ketiga di sini bisa mendeteksi penggunaan masker mulut. Penggunaan masker mulut secara langsung dilakukan secara AI. Jadi untuk akses gate meskipun suhunya dia kondisi suhu normal, jika tidak menggunakan masker mulut kita bisa tetap memblok bahwa itu tidak sesuai prosedur. Pengenalan wajah di sini juga masih tetap berlaku meskipun fitur pendeteksian masker mulut ini diterapkan. Jadi bukan berarti bahwa setelah menggunakan masker mulut, fitur pengenalan wajahnya lalu error atau tidak berfungsi. Jadi ketiga fitur pengenalan wajah ini bisa berlaku atau beroperasi bersamaan. Nah, di sini ada video singkat tentang infrared temperature measurement. Mungkin bisa kita simak bersama. Nah, di sini ada perbedaan dari digital conventional solution berupa thermal handgun, di mana jarak ukurnya tadi kurang dari 15 cm. Sementara untuk konsep infrared face recognition thermal ini, kita bisa ukur pada jarak 1 meter dengan data kurang dari 1 detik atau 0,3 cm. Untuk powernya dia DC 12 volt sama dengan power kamera atau CCTV standar umum. Nah ini untuk fiturnya bisa face recognition atau bisa juga untuk fitur pendeteksian masker wajah. Ini aplikasi penerapannya kurang lebih seperti ini. Bisa dilakukan secara standing position menggunakan tripod standar, atau menggunakan tripod khusus seperti ini. Untuk data bisa cepat diambil karena hanya untuk capture satu objek itu hanya butuh waktu sekitar 0,3 detik. Ini salah satu penerapan contoh di Office. Jadi jaraknya cukup baik untuk preventifnya. Dan ini dimungkinkan tidak ada orang di sekitar, tidak ada petugas di sekitar alat ini. Nah ini untuk pengetesan suhu di atas normal. Ini beberapa contoh implementasi untuk face recognition di access control. Nah, fitur ini selain untuk tampilan display, outputnya juga bisa berupa voice notification. Nah, ini contoh aplikasi untuk thermal measurement terminal yang dihubungkan dengan access door atau door lock. Nah, ini untuk access gate-nya, aplikasi di access gate. Jadi dia mendeteksi suhu badan, mendeteksi muka atau wajah, juga mendeteksi penggunaan masker. Nah, device ini bisa digunakan bersamaan seperti akses gate bersama pada pintu masuk lobi atau perbankan, dan bisa dipasang di existing gate. Jadi tidak perlu ada perubahan atau renovasi gate. Device ini juga bisa diterapkan untuk mobile atau bergerak seperti kendaraan. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk meminimalisir adanya infeksi di kendaraan-kendaraan publik transportasi, karena tegangan yang dipakai tegangan standar 12 volt, jadi untuk
implementasinya bisa langsung diterapkan di kendaraan. Tingkat keakurasiannya cukup tinggi, 0,3 derajat. Lalu untuk casingnya juga di sini sudah waterproof dan anti crash. Jadi untuk benturan juga tahan. Nah, fitur mass detection ini bisa digunakan kalau misalnya ada penumpang yang tidak menggunakan masker wajah. Next, untuk produk berikutnya di sini ada OTG-ER camera. OTG-ER camera ini ada dua tipe yang kita tampilkan di sini, yaitu tipe dengan resolusi 32x32. Kita sebut dengan thermal light, dan yang satu lagi thermal premium di resolusinya sekitar 220x160. Untuk fiturnya antara lain di sini bisa menangkap gambar inframerah baik siang atau malam. Jadi pada saat keadaan gelap sekalipun juga selama di objek yang akan kita ukur itu menggunakan memancarkan sinyal infrared akan tertangkap oleh kamera. Nah, kedua di sini aplikasinya sudah jadi atau sudah siap digunakan. Jadi hanya di-download dan aplikasinya untuk Android dan iOS sudah siap. Berikutnya fiturnya dapat digunakan untuk semua perangkat Android. Nah, perangkat Android-nya ini bisa berupa smartphone, smart tablet, bahkan sampai ke konsep terbaru itu smart glass. Jadi konsep OTG-ER camera digabungkan dengan konsep smart glasses. Selama perangkat-perangkat Android itu terhubung dengan atau bisa untuk fitur USB on the go fitur OTG. Next di sini untuk kamera ini bisa menangkap jarak sampai range di 7 sampai 300 meter tergantung tipe. Untuk yang HT102 karena resolusinya masih 32x32, range sekitar 7 sampai 30 meter. Sementara di yang versi premiumnya yang resolusinya 220x160 itu bisa 30 sampai 100 meter. Selain itu ada fungsi-fungsi khusus lainnya, yaitu di sini tampilannya langsung menampilkan 3 titik ukur, 1 titik tengah atau center point, terus juga di sini titik tertinggi dan titik terendah, di mana titik tertinggi dan titik terendah ini juga langsung secara AI dia mencari mana posisi yang memang titik tersebut adalah titik tertinggi dengan suhu tertinggi atau titik terendah dari area yang di capture. Kedua, di sini penangkapan gambar secara real time, jadi untuk delay-nya sangat-sangat minim, di bawah 1 detik, hampir real time. Lalu ada image fusion. Image fusion ini di sini tampilannya memang berbeda dengan tampilan manusia atau tampilan kamera biasa. Jadi di sini lebih ke arah tampilan gambar dengan warna-warna fusion yang menggambarkan tampilan warna infrared. Lalu kedua di sini ada fitur dual capture. Dual capture di sini kita bisa melihat secara bersamaan split window, split display itu gambar normal atau posisi yang umum ditangkap oleh mata, dan satu gambar IR secara bersamaan atau berbarengan dengan pembagian atau splitting display. Next di sini ada pengaturan batas maksimum dan minimum. Jadi kita bisa setting berapa suhu maksimum dan suhu minimum yang bisa men-trigger alarm. Jadi kalau misalnya suhu di bawah ketentuan tertentu itu men-trigger alarm atau notifikasi, atau sebaliknya pada saat batas limit maksimum kita setting, pada melewati batas maksimum tersebut itu akan menotifikasi atau men-trigger alarm. Lalu di tipe kameranya di sini ada juga yang sudah support untuk fitur face detection untuk tipe yang premium. Untuk record atau penyimpanan datanya di sini bisa berupa foto atau video, di mana hasilnya bisa di-play untuk dianalisa. Untuk perangkat ini sudah tersedia konektor untuk Android USB standar dan USB tipe C. Jadi untuk yang koneksi-koneksi USB terbaru atau yang lama juga bisa support. Untuk penggunaannya di sini bisa digunakan di berbagai aplikasi seperti perawatan sistem pendingin atau AVAC,
Lalu juga bisa digunakan untuk sistem sirkulasi udara ruangan, terus untuk perbaikan peralatan seperti genset, tower line, atau sistem kompresor udara. Lalu juga ada bisa dipakai untuk perawatan atau preventive predictive maintenance untuk perangkat-perangkat tertentu seperti AC atau boiler. Berikutnya fiturnya kamera ini bisa digunakan juga untuk pengecekan suhu tubuh dan aplikasi lainnya. Jadi lebih ke arah mobile device. Jadi untuk petugas-petugas di lapangan atau tim-tim yang bergerak itu bisa menggunakan perangkat ini untuk deteksi dininya. Sementara kalau untuk yang terminal tadi sifatnya lebih ke arah statis device. Nah, untuk penjelasan videonya di sini saya coba tampilkan video penggunaannya atau video device-nya sendiri. Nah, ini kurang lebih tampilan dari hasil capture image infrarednya. Nah, ini perbandingan antara thermal OTG kamera dengan digital thermal handgun. Di sini ada perbandingan dari 3 device atau 3 tipe device. Ini bentuk hasil gambar yang ditangkap atau yang di-capture. Oke, kurang lebih untuk implementasi dari kamera tersebut lebih di sifatnya mobil bergerak, jadi device yang bergerak. Nah, untuk implementasi dari thermal measurement digital ini, satu kita lebih efisien dibandingkan dengan thermal kamera berupa CCTV dengan fitur thermal recognition atau thermal measurement, karena di sini tidak menggunakan server atau aplikasi khusus untuk penggunaannya. Kedua, di sini tidak menggunakan lisensi seperti umum terdapat pada CCTV atau kamera aplikasi analitik. Lalu poin ketiga, di sini tidak diperlukan keahlian khusus untuk pemasangannya, karena di sini sifatnya lebih ke arah portable dan independent device. Jadi tidak perlu ada penarikan kabelan atau penarik kecuali memang dibutuhkan untuk setting LAN-nya. Tapi kalau untuk standby atau independent device, dia sudah bisa berfungsi tanpa jaringan kabel LAN atau koneksi-koneksi lainnya seperti RS485 atau Wigen. Untuk implementasinya kurang lebih bisa diterapkan, untuk yang di sini poin kedua dulu. Jadi poin kedua di sini kita lebih efektif dibandingkan dengan termometer konvensional. Lebih efektif di sini karena hasil datanya bisa di-capture dan di-sharing pada waktu yang bersamaan dan di-record. Jadi lebih pencatatan lebih terdata, baik secara angka maupun image. Ketiga, di sini dapat mengurangi interaksi petugas karena sifatnya lebih ke independent device. Jadi perangkat ini bisa berfungsi dengan monitoring petugas yang minimal. Contoh misalnya satu petugas dia bisa mengawasi dari 4 atau 10 perangkat secara bersamaan seperti misalnya di access gate atau di shelter bahkan di lobby area. Jadi tidak harus satu gate satu orang untuk mengukur suhu tubuhnya, suhu tubuh dari tamu atau orang yang masuk ke dalam area. Untuk implementasinya kurang lebih bisa diterapkan di apartemen atau perumahan. Jadi dari hunian apartemen atau hunian sewa, bisnis apartemen itu bisa penerapan di aplikasi ini karena sifatnya adanya lalu lalang orang, terus keluar masuk orang juga bisa lebih terkontrol. Terus next
restoran meskipun sekarang puasa atau bahkan juga untuk PSBB mungkin untuk beberapa restoran tidak boleh buka, tapi tetap next setelah ini atau bahkan di masa sekarang juga ada beberapa restoran yang tetap buka meskipun hanya untuk take away. Jadi meskipun take away, pada saat penularan itu bisa dimungkinkan adanya penularan meskipun dilakukan take away. Jadi bukan makan di tempat. Nah, dengan penggunaan device ini bisa mengurangi risiko penularan atau terjangkitnya penyebaran virus tersebut. Meskipun konsepnya take away. Next di sini ada shopping mall. Beberapa shopping mall untuk kebutuhan yang sekunder atau non primary itu memang tutup, tapi untuk kebutuhan yang primary ada beberapa pasar atau pusat perbelanjaan yang tetap dibuka. Next di sini kita masuk penerapan implementasi contoh di office. Office ini bisa sifatnya government, pemerintahan, bisa juga swasta atau industri. Jadi office ini bisa diterapkan di pintu masuk lobby atau bahkan di setiap room secara hanging wall, konsep gantung di dinding itu sangat dimungkinkan. Lalu penerapan di sekolah atau akademi atau universitas, karena PSBB ini mudah-mudahan kita berlalu dengan cepat, tapi pada saat sudah selesai, tetap tindakan preventif ini harus dilakukan di sekolah-sekolah, karena tingkat okupansinya juga cukup tinggi, terus juga tingkat keluar masuk orang juga cukup tinggi di sekolah, dan itu sangat dimungkinkan adanya penularan atau infeksi baik langsung atau tidak langsung. Next di sini factory. Factory di sini baik yang masih dikhususkan untuk buka di saat PSBB ini, seperti beberapa industri yang sudah mendapat izin dari Kemenperin, atau bahkan industri-industri nanti yang setelah masa WFA ini selesai. Next kita masuk di hospital. Nah, terkait dengan hospital ini memang ini saat ini mungkin prioritas ya, karena kejujuran saat ini sangat kurang meskipun sekarang di bulan puasa, tapi justru banyak kejadian atau case di beberapa rumah sakit, petugas rumah sakit karena kebohongan dari pasien mereka terjangkit, dan itu sifatnya fatal karena bukan hanya satu atau dua orang, tapi bisa hampir keseluruhan dari petugas medis yang ada di rumah sakit itu terjangkit. Jika di suatu daerah yang tenaga medisnya terbatas atau sangat dikit, ini benar-benar akan menjadi PR khusus untuk Pemda setempat gitu kalau misalnya tindakan preventif ini tidak dilakukan. Next di station. Di station di sini bisa juga berlaku untuk shelter bus atau MRT atau beberapa public transportasi yang menggunakan akses gate untuk entry-nya. Jadi ini untuk membatasi atau untuk memfilter orang yang akan masuk ke area shelter atau public transportasi sebelum mereka masuk ke dalam transportasinya itu sendiri. Nah, untuk divisi atau untuk bagian yang tetap perusahaan yang tetap buka, ini bank itu akan selalu buka karena perekonomian tetap dipegang oleh bank utamanya. Jadi adanya tindakan preventif yang diperlukan di perbankan ini sendiri juga memang sangat-sangat diperlukan. Next di sini ada hunian hotel. Hotel di sini memang konsepnya saat ini ada beberapa hotel yang tutup, tapi juga karena beberapa orang yang hilir mudik atau masuk pulang kampung ini sudah mulai banyak yang sifatnya isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini juga bisa dilakukan sebenarnya di hotel jika perangkat preventif device-nya memang sudah mumpuni atau sudah memadai. Nah, ini konsep untuk hunian hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri. Jadi gambaran-gambaran ini juga implementasi ini bisa dibutuhkan pada saat masa pandemi atau juga penerapan pada masa setelah pandemi berlangsung atau bahkan sudah minimal, ini tetap akan diperlukan.
Next, demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk sharing knowledge-nya, untuk sharing info pengetahuan mengenai thermal preventive device ini, yang mudah-mudahan bisa berguna untuk mengurangi atau untuk tindakan preventif terjadinya penyebaran dari COVID-19 ini sendiri. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Vita sebagai untuk room manajemennya. Jika ada pertanyaan bisa kontak ke Ibu Vita dan nanti akan saya coba bantu menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi atas presentasinya yang cukup jelas mengenai thermal. Ini ada yang saya buka pertanyaan ya. Oke, silakan. Monggo, kalau ada yang mau nanya bisa klik dulu di chat atau langsung unmute aja. Oke, silakan. Mau sharing juga, monggo. Teknis atau mau sharing teknis, non teknis juga silakan. Nih sambil nunggu pertanyaan saya mau nanya juga nih, Pak Budi. Pak, kalau misalnya nih ini kan modelnya kan berarti ada waktu nih jeda antara pengguna satu dengan pengguna lainnya gitu. Yep. Sementara kalau misalnya di kantor atau di sekolah itu kan mereka masuk dalam waktu kan hampir bersamaan gitu ya. Itu bagaimana Pak? Itu kemungkinan terjadinya antrian atau waktu durasi itu per orang tuh jatuhnya berapa detik kah ya? Untuk penerapannya kita coba sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau misalnya memang possible atau dimungkinkan adanya antrian jeda sekitar 0,3 detik atau 1 detik per orang, itu bisa menggunakan konsep terminal ini. Tapi kalau memang konsepnya adalah massal atau banyak orang yang lalu lalangnya, itu kita bisa menggunakan konsep CCTV terminal. Jadi konsep CCTV dengan thermal infrared measurement. Nah, kalau untuk hanya memang untuk yang CCTV ini harus ada perangkat khusus atau bahkan juga tim engineering khusus untuk monitoringnya atau untuk operasionalnya. Tapi kalau misalnya untuk sekolahan yang mungkin untuk tim teknisnya atau engineeringnya terbatas, saya rasa sekitar 0,3 detik dengan diperbanyak gate masuknya itu sangat possible. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Mariko, apakah sudah ada implementasinya di Indonesia? Jika sudah ada, di mana ya Pak? Oke, kalau untuk infonya yang sudah penerapannya ini ada di Departemen Keuangan dan di Bank Mandiri, cuma mungkin memang untuk Bank Mandirinya mungkin masih staging, terus untuk Departemen Keuangannya juga itu masih divisi tertentu. Nah, 2 departemen pemerintahan itu yang memang sudah coba penerapan untuk aplikasi ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Rusdi. Mau nanya untuk delivery produknya berapa lama ya? Delivery produknya ini nanti tergantung tipenya ya, karena di sini ada tipe kamera dan tipe untuk terminal atau tabletnya sendiri. Dan untuk saat ini kita belum bisa menjanjikan berapa lamanya terkait dengan situasi dan kondisi. Jadi bukan hanya sistem pengiriman internasional, tapi sistem pengiriman lokal pun juga saat ini tetap mengalami gangguan. Tapi kita coba provide ini maksimum sekitar 1 bulan. Lihat daerahnya juga ya mungkin yang PSBB. Betul, lihat daerahnya, kita lihat juga kuantitinya, kita juga lihat peraturan atau regulasi yang akan diterapkan kemudiannya gitu. Karena saat ini aja untuk penerbangan baik itu logistik maupun perorangan itu sedang di shutdown dulu, jadi semua logistik itu melalui darat. Nah, itu juga akan berimpact ke delivery time. Oke. Berarti ini tergantung. Nah, ini Pak Agustinus Rudi mau sharing nih kayaknya Pak. Saya unmute ya Pak ya. Oke, silakan. Pak Rudi, monggo Pak. Selamat sore Bu Vita. Sore Pak Pak. Budi, ya apa Sore kabar? Pak, salam kenal Pak.
Wah, lu udah kenal Pak dengan saya Pak, kapan itu Pak? Gitu. Ini yang di Tangerang ini ya? Nggak lihat mukanya sih Pak. Iya. Videonya nggak kelihatan fotonya soalnya. Videonya nggak kelihatan. Iya. Oke Pak, silakan Pak. Sharingnya Pak. Oke, saya sharing aja sebenarnya kita sudah memulainya dari awal-awal itu. Kan kita memang kasihan ya pemerintah dengan masyarakat kelangkaan termometer begitu diserbu ya, kasihan sekali ya. Nah, kita sudah memulainya sebenarnya. Saya senang sekali nih adanya begini. Jadi supaya COVID ini segera selesai ya. Kita juga sulit ya gara-gara COVID ini. Jadi teman-teman baik di universitas maupun di bisnis atau dimanapun atau hobi sebaiknya mulai kalau ini sudah disediakan oleh Alita untuk salah satu produknya untuk sensor itu juga cukup bagus dan itu salah satu yang juga kita pakai. Boleh di riset banyak teman-teman baik di ITS di ITB juga itu sebaiknya mulai riset. Jadi kita di riset di dalam negeri. Semoga waktu kelangkaan ini kita siap karena waktu awal-awal kita memulai kita benar-benar berebut Pak, berebut dengan bahkan dengan negara China sendiri kita berebut Pak, berebut sensor Pak. Jadi ya kasihan sekali negara kita. Betul. Negara kita kasihan. Jadi perlu banyak teman-teman R&D, teman-teman baik di hardware maupun software, aplikasi. Kalau untuk platform mungkin saja di beberapa partnernya agak cukup panjang kalau harus itu. Sedangkan kalau risetnya benar-benar belajar di dataset. Dataset itu powerful karena di situ banyak informasi. Tapi banyak teman-teman R&D yang bukan melupakan, men-shortcut sehingga mereka langsung, tapi ya gitu hasilnya kadang-kadang ya kasihan lah. Seperti itu Pak Budi. Tapi bagus Pak Budi, saya senang yang Pak Budi sharing agar yang lain dapat trigger untuk mencoba dan untuk bisa membuat produk dalam negeri. Oke, terima kasih Pak. Untuk produk finalnya. Begitu, kurang lebih mungkin support saya sedikit. Sip, mantap. Makasih banyak Pak Rudi. Sama-sama, sukses selalu untuk Alita dan IoT. Terima kasih Pak. Salam untuk Pak Teguh. Pak Teguh kan nggak ada suaranya. Budi, kita. Okay. Ya, Pak Didi. Pak Didi. Ya, silakan Pak. Ya, mau sharing masukan aja untuk tadi Pak. Pertanyaan Vita itu bagus banget. Tadi Vita nanya, kalau orang itu yang lagi mau diukur absen, kan dicek satu-satu, ada jeda itu ya antara satu orang dengan orang lain. Sebenarnya ada produk namanya itu FLIR. FLIR itu singkatan dari Forward Looking Infrared. Oke. Modenya itu bisa mode face recognition berdasarkan pola, tapi nanti dia akan fokus ke orang itu, namanya single thermal detection. Nah, dia juga punya mode kedua namanya intercrowd detection. Jadi ada dua mode untuk deteksinya. Nah, kalau boleh saya share dulu. Di sini ada situsnya dan kayaknya di Indonesia udah ada resellernya tuh. Oke, untuk yang FLIR ini ya Pak? Bisa di ini nggak ya? Saya share ya gitu ya. Bentar ya. Saya silakan Pak. Websitenya. Mungkin Alita bisa bisa explore lebih lanjut produknya ini ya. Jadi FLIR ini teknologinya adalah forward looking infrared. Jadi ini modulnya ini kalau kita mau bikin alat, ya kita mau bikin alat, katakan misalnya alat itu wearable gitu ya, wearable dipakai dengan petugas.
Jadi kan kalau yang tadi terminal itu kan dia sifatnya statis. Betul. Nah, dari sini nih saya timbul ide nih, kalau kita bisa bikin rame-rame nih ya, aktuasi IoT ini bisa jadi nih. Jadi ini modulnya itu banyak dipakai untuk sekaligus untuk ukuran range suhu manusia atau industri gitu ya. Saya kepikiran ini kalau bisa dikomunikasikan sebagai wearable ya, kita taruh di topi gitu ya, terus di mana namanya, di topi itu juga kita pasangin kayak semacam AR, augmented reality. Jadi kita lihat tuh orang-orang yang lagi berjubel-jubel di stasiun kereta api misalnya, ini bisa langsung kita terapkan gitu loh. Sebenarnya udah ada yang bikin dari Cina. Gitu. Oke, mungkin lebih tepatnya gini Pak, kalau untuk yang sistem ini wearable device seperti yang helmet itu ya, untuk helmet untuk tes monitoring portable seperti yang di Cina, itu konsep yang USB OTG ini bisa digabungkan dengan smart glass Pak. Nah, smart glass-nya kan nggak harus Google, tapi kita bisa juga seperti Epson, dia keluarin smart glass, terus juga ada beberapa smart glasses lainnya. Itu sangat bisa wearable itu. Bisa, Pak. Karena kalau banyak. Kita pakai... ini contohnya ini ya, saya lihatin ya, ini ada satu perusahaan dari Finlandia. Ini termasuk startup juga. Ya. Ini bagus banget gitu. Ininya apa? Produk untuk AR. Ini namanya AR glass atau smart glass yang tadi dibilang sama Mas Bi. Ini teknologinya sudah menggunakan teknologi waveguide cahaya. Jadi cahaya itu sebenarnya dia dari sini, tapi nanti dipropagasikan dengan teknologi waveguide gelombang cahaya, bukan gelombang radio ya. Jadi ini udah ada yang bikin. Ada lagi dari Lumos, namanya Lumos, itu dari Israel. Juga bikin ini. Jadi ini dikombinasikan dengan ini, lalu ditambah lagi dengan kamera biasa untuk face recognition. Kita buat jadi wearable, ini bisa membantu petugas nggak mesti satu-satu lagi ngeceknya gitu loh. Jadi nggak mesti colokin. Terus ini range-nya itu bisa sampai 5 meter maksimum kalau untuk yang pengukuran suhu manusia di tengah keramaian. 5 sampai 7 meter ya Pak? Ya. Ada juga yang sampai 300 meter untuk yang kayak ini ya, untuk untuk perang ya, untuk militer. Untuk militer ya. Jadi ada itu sampai 200 meter tuh. Ini. Ini softwarenya nih seperti ini ya. Jadi saya udah banyak nih yang lebih maju dibanding tadi yang diterangin sama Mas Budi. Tapi ini saya udah cek ya, harganya juga lumayan sih. Lumayan murah Pak, itu $1.000. Karena di sini juga ada develop untuk softwarenya. Karena kan case-nya untuk Google Glass-nya di sini aplikasi atau softwarenya juga sepertinya khusus. Sementara kalau misalnya kita pakai yang di pasaran Google Glass yang sudah support Android base, aplikasi Android base-nya ini bisa di-install aplikasi yang OTG kamera, Pak. Jadi itu lebih percepatannya bisa masuk lebih cepat, Pak. Ya, ini ada yang seri seri kameranya ada untuk yang seri OTG USB juga ada sih. Betul, Pak. Betul. Saya udah pernah nyoba itu di handphone. Handphone ini panas kalau pakai terus gitu loh. Jadi kayaknya memang harus didesain dengan cellular engine yang kalau bisa jangan quad core, mungkin octa core. Ya. Satu core-nya itu paling tidak di atas 1,5 GHz ininya clock-nya. Prosesornya, gitu. Clock-nya. Prosesornya, karena ini kan dipakainya kan bukan untuk capture gambar, tapi video dia terus-menerus. Saya udah pernah coba tuh di Samsung, itu panas dia. Panas, sudah saya bilang, wah ini kalau mau diakalin kayaknya harus bikin cellular engine sendiri gitu kan. Nah, itu kan nanti ngobrol lagi sama MediaTek atau Qualcomm kayak gitu. Atau kita bikin aplikasi yang prosesornya kecepatan tinggi, kalau bisa octa-core ya, langsung dibuat aplikasinya Android base misalnya ke belakang gitu ya, lewat WiFi atau lewat seluler gitu. Jadi saya mau cerita aja di sini, mau sharing, ternyata
clear ini udah ada yang jual di sini, emang harganya mahal sekali sih. Iya betul Pak, kendalanya. Nah, terus kalau kita mau bikin gaya-gaya lagi nih ya, ini kita bisa bikin ininya smart glass-nya atau AR glass-nya. Gitu. AR glass-nya. Ya, ada YouTube-nya sih ini. Propagasinya bagus banget. Dulu kalau yang Google Glass itu teknologinya Prisma, bukan waveguide. Jadi ya kecil sekali dia. Kalau ini satu screen ini akan mendisplay apa yang ditampilkan gitu. Nah, nanti di sininya nanti interface-nya itu kalau nggak salah HDMI ya. HDMI itu kan sudah ada beberapa Android library ya untuk digabungkan ke cellular engine-nya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Vita yang pertama tadi itu kalau rame-rame gimana? Bisa. Nah, ini udah ada produk gitu. Jadi ini tinggal banyak sekali ini produk lainnya ini. Betul. Untuk melakukan itu. Dan justru itu Pak, di sesi ini kita coba sharing bahwa di pasar itu sudah banyak thermal measurement dari yang mulai terminal, yang wearable, bahkan sampai yang konsep AR sekalipun. Ya. Itu sudah mulai banyak gitu. Nah, tinggal gimana kita konsep untuk inisiatifnya bahwa ini memang sangat dibutuhkan saat ini. Nah, ini kita cobain, kok keluar dari sini. Halo, Pak. Kita coba ini, saya udah nyobain, tapi panasnya minta ampun ya. Saya bilang, ini handphone gitu. Iya, Pak. Dan ini pakai USB OTG juga gitu. Iya, betul. Ini. Jadi ada dua kamera dia ya. Betul. Kamera thermal sama kamera biasa. Gitu. Tapi ini aja dia pakai yang punya Google nih handphonenya kan. Nah, saya kepikiran kalau kita bisa develop nih ya. Kebetulan kita kan punya lisensi Qualcomm tuh. Nah, saya udah kontak, ada nggak Qualcomm produknya octa-core gitu. Betul. Nah, kalau bisa next time kita bisa discuss bareng Pak bahas ini Pak. Nah, ini nanti di bahan kolaborasi selanjutnya kali ya. Iya Pak, kita bahas lebih detail. Iya. Nah, kalau ini diterapkan di stasiun kereta api, itu nggak perlu, kan boros juga ya taruh CCTV infrared itu terlalu banyak ya. Mendingan orang-orang aja gitu, kayak petugas, dia jalan-jalan, lihat-lihat gitu. Betul. Gitu. Bisa Pak, itu sih terutama kalau juga yang bisa saya sakit, bisa saya komen lagi tadi tuh pertanyaannya Vita yang pertama itu kalau rame-rame gimana gitu. Oke, sip. Makasih banyak Pak Didi sharingnya Pak. Terima kasih Pak Didi. Lain kali kita coba discuss lebih lanjut Pak. Nah, Pak Budi lagi. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi via chat tadi dari Pak Irsya untuk IFRT. Yang pertama, apakah bisa disinkronisasi data registran di beberapa device? Terus yang kedua, berapa akurasi face recognition-nya dengan masker atau tidak dengan masker? Terus nanti konsep nge-warning-nya kayak gimana kalau misalnya tidak memakai masker? Oke. Kalau untuk konsep warning-nya, di sini ada dua kondisi. Satu bisa notifikasi internal berupa alert, jadi berupa beep atau alert. Atau bisa juga notifikasi yang dikirim lewat email. Untuk komunikasinya kan tadi sudah saya info, bisa lewat TCP/IP, atau bisa juga lewat WIGEN jika itu terhubung dengan perangkat-perangkat yang support untuk WIGEN. Jadi untuk perangkatnya itu bisa komunikasinya di-share lewat TCP/IP. Terus untuk persentase face recognition-nya di sini memang device-nya sih support di 99%, tapi kembali lagi kepada posisi atau angle dari penempatan device ini sendiri. Karena angle untuk penempatan dengan angle image yang dikirim itu kalau misalnya berbeda jauh juga memang masih persentasenya masih cukup kurang gitu. Kecuali memang angle waktu capture dengan angle waktu recognize itu sama, itu possibility-nya cukup tinggi. Nah, untuk image-nya itu bisa ditangkap langsung dari capture dari terminalnya sendiri atau di-sharing berupa image yang dikirim ke HTTP-nya melalui TCP/IP lalu di-record ke dalam terminalnya.
Paling itu sih untuk info tingkat keakurasian face recognition-nya. Oke, Mbak Vita. Kalau maskernya melorot gitu gimana ya Pak ya? Maksudnya kan ada orang yang pakai masker tuh kadang nutupin hidung, kadang nutupin hidung gitu. Itu apakah nanti ada standarnya gitu? Hitungannya sih kita satu posisi masker yang menutup hidung dan mulut. Jadi kalau cuma mungkin hanya mulut aja ya itu tetap akan di-alert. Atau mungkin posisi maskernya miring itu tetap akan di-alert. Jadi kita buat standarisasi penggunaan maskernya bahwa itu menutup hidung dan menutup mulut. Itu aja sih. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Iksan. Selamat siang Pak Budi. Mau nanya kalau misal mau membuat sebuah thermal monitoring device untuk pemrosesan data atau machine learning minimal menggunakan prosesor seperti apa? Terus kalau menggunakan device kayak Raspi, apakah kuat untuk proses data tersebut? Oke, jadi untuk yang Raspi itu bisa digunakan untuk yang terminal tablet. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tablet umum di pasaran, untuk integrasi antara sensor dengan tabletnya, kita bisa support juga menggunakan ini Raspi. Hanya mungkin karena prosesor Raspi yang memang bukan didesain untuk face recognition atau untuk machine learning, jadi untuk capturing datanya itu masih sekitar 5-10 detik. Gitu. Jadi kalau menggunakan prosesor Raspi. Gitu. Kecuali kalau memang keluaran dari Intel itu memang ada yang untuk grafik analitik, GPU, itu bisa dipakai prosesor khusus untuk GPU karena yang diproses di sini memang murni fully grafik. Jadi bisa digunakan produk Intel yang keluaran prosesor untuk GPU-nya. Karena kalau untuk Raspi sendiri itu sifatnya global, jadi dia bukan hanya grafiknya, tapi semua pemrosesan baik HDMI, I/O, terusnya audio, video itu semua diproses. Sementara kalau untuk GPU prosesor itu dia fully priority di video analitik atau machine learning-nya. Nah itu untuk yang face recognition yang memang didesain untuk fungsi-fungsi itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain, monggo dibuka lagi sesi pertanyaannya atau mau sharing, langsung bisa di-unmute. Nah, tadi juga di chat saya lihat ada yang menanyakan tentang perihal harga. Untuk harga itu bisa ajukan email aja langsung ke saya di hartono@alita.id. Karena memang untuk harga ini sifatnya fluktuatif ya, karena kondisi dolar juga dan ekonomi sekarang masih berubah-ubah signifikan dan cukup cepat. Jadi kita coba share melalui email. Dan untuk saat ini harga kita memang lebih kompetitif dibanding harga kredit-kredit yang ada di pasar. Seperti tadi Pak Didi bilang, bahkan untuk yang tipe kamera FLIR sendiri juga yang ada lokal di Indonesia itu cukup tinggi harganya, price-nya. Apalagi kalau misalnya device tersebut kita gunakan untuk basic wearable device yang diintegrasikan dengan AR glasses tadi. Ya. Jadi harganya pasti akan sangat tinggi. Gitu. Tapi kalau untuk yang aplikasi atau produk-produk kita, untuk saat ini saya bilang harganya masih cukup kompetitif dan masih cukup bisa dibilang terjangkau ya dibandingkan dengan CCTV, infrared atau thermal, karena di sini kita hanya menggunakan satu perangkat. Jadi tidak ada perangkat pendukung server, tidak ada lisensi, tidak ada juga tenaga operasional khusus atau operator khusus untuk mengendalikannya atau untuk mengoperasikannya. Jadi untuk operasional, biaya cost operasionalnya cukup bisa ditekan. Gitu aja, Mbak. Oh, tambahan Pak, mau tahu Pak, kalau untuk kebutuhan datanya itu servernya itu apakah bisa di-provide juga atau provide sendiri masing-masing atau gimana Pak? Kita lihat kebutuhannya, apakah ini kebutuhannya memang sangat penting atau mandatory untuk big datanya itu cukup besar, seperti untuk video recordnya yang timeline-nya cukup panjang atau cukup lama, atau hanya ini bypass only gitu, bypass kecuali untuk face recognition.
face recognition di sini sudah support termasuk yang memori recording face-nya dan untuk operasionalnya. Tapi kalau untuk kamera seperti kamera surveillance atau recording continuous, memang itu harus ada data khusus yang storage khusus untuk menampung datanya. Jadi selama untuk fitur-fitur standar atau fitur untuk preventif COVID ini, memori masih cukup mumpuni. Kecuali memang semuanya fully system dioperasikan itu lebih mudah dan lebih cepat operasinya jika digunakan menggunakan PC server atau PC, bahkan laptop juga mungkin masih bisa support untuk laptop yang spesifikasi khusus. Jadi kalau untuk memori itu relatif. Oke, Mbak Vita. Oke, ini saya buka sesi pertanyaan terakhir. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini ada mau nanya lagi. Pak Budi dari Inseptian Dwi Ananda, apakah alat ini hanya sebatas mengukur suhu tubuh atau temperatur serta face recognition saja? Atau adakah keunggulan lain yang bisa di-embedded di alat ini? Jadi yang di-embedded di alat ini, satu tadi yang sudah include standarnya itu suhu tubuh, range-nya sekitar 30-42. Kedua, di sini untuk face recognition untuk konsep absensi, baik dengan atau tanpa masker. Terus yang ketiga, di sini konsep untuk thermal monitoring, face recognition, dan analitik untuk penggunaan masker. Nah, untuk fitur lainnya sebenarnya basic pengembangan dari ketiga fitur ini ya. Jadi misalnya pengembangannya digunakan untuk konsep door lock atau konsep access gate atau bahkan untuk konsep gerbang utama suatu komunitas perumahan itu sangat dimungkinkan dengan basic fitur yang ada ini. Jadi kalau pengembangannya sebenarnya cukup luas. Sementara untuk kamera yang versi USB OTG itu sebenarnya bukan hanya untuk thermal manusia aja, suhu tubuh, tapi bisa juga ke engineering lapangan seperti untuk pengecekan HVAC, boiler, terusnya mesin-mesin mobil atau kendaraan, bahkan bisa digunakan sampai ke untuk alat masak, untuk pengecekan masakan, atau bahkan untuk pengecekan suhu ekstrim lainnya. Gitu. Jadi itu untuk yang versi OTG, tapi kalau untuk yang terminal memang ini fiturnya khusus untuk access gate, untuk face recognition, untuk thermal, dan untuk masker wajah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini sebelum kita tutup, mungkin Pak Budi masih ada yang mau di-sharing lagi Pak, 1-2 menit lagi. Sambil nanti siapa tahu masih ada pertanyaan terakhir lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya sendiri lagi untuk yang tadi saya presentasikan atau mungkin yang di luar dari bahan materi presentasi tadi, silakan bertanya. Jadi kalau untuk masalah teknisnya, bahwa device-device ini sebenarnya untuk perangkat yang saya sebutkan advance tadi, ada yang lebih advance lagi di luar. Jadi konsepnya berbasis virtual reality, VR, dengan penggunaan sistem display yang wearable, seperti Google Glass atau konsep smart glasses. Nah, smart glasses ini juga sangat dimungkinkan untuk penerapan wearable IoT device. Jadi datanya itu bisa terkirim langsung dan penggunaannya itu bukan hanya untuk thermal monitoring. Jadi untuk advanced wearable device ini bisa digunakan bahkan sampai ke LPR atau license plate recognition, jadi pendeteksian plat nomor otomatis, atau bahkan untuk cek ID berupa QR atau face recognition. Jadi untuk pengembangannya ini sebenarnya masih luas, masih jauh, tapi untuk basicnya kurang lebih apa yang tadi saya terangkan, fitur-fitur tersebut sudah cukup untuk case-case yang memang kita butuhkan dalam waktu dekat ini. Karena dalam masa pandemi, terus juga dalam masa mobilisasi orang yang cukup tinggi, terlebih dari dan ke daerah atau dari dan ke kota, baik yang pulang kampung atau kembali ke kota nanti, dalam waktu kurang dari 1 bulan itu
di mana di daerah juga kita sudah lihat perkembangannya cukup signifikan penambahan untuk orang-orang yang terinfeksi. Jadi mudah-mudahan perangkat-perangkat ini juga bisa diimplementasikan di daerah setempat, terus juga bisa ikut menjadi perangkat-perangkat atau peralatan preventif dari penyebaran COVID-19 ini sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan lebih lanjut atau ada yang mungkin masih ragu untuk bertanya di forum ini, bisa kirim email ke saya di hartono@alita.id untuk menjawab atau supportnya, baik teknis maupun non-teknisnya. Oke, terima kasih Mbak Vita. Ya, terima kasih Pak Budi. Nanti kalau untuk ada tanya-tanya lagi bisa langsung diskusi langsung dengan Pak Budi. Terima kasih banyak banget yang bisa kita dapatkan, kita sharing dari acara siang hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan ada lagi sharing di hari Jumat. Itu dengan temanya sih sebenarnya lebih umum karena ini memperingati 5 tahun Dai Codex. Untuk linknya bisa saya sharing di chat. Monggo buat yang mau ikut meeting. Terus Pak Budi, ini ada beberapa mau minta file materi presentasinya, boleh di-share lewat saya, boleh nggak Pak? Boleh nanti, tapi ini konsepnya nanti saya buat video karena ada beberapa animasi yang saya tidak bisa buat konsep PDF. Nanti akan jadi numpuk, jadi nanti saya share konsepnya berupa video, mungkin nanti dibuat linknya aja, link videonya biar mudah untuk download atau sharingnya. Ya, atau nanti kalau yang butuhnya nanti bisa kirim email ke iotforum@gmail.com ya. Nanti kita share di situ, sekalian juga materi video meeting hari ini juga bakal kita share juga. Kayak gitu aja, apakah masih ada masukan? Pak Budi cukup ya Pak ya? Siap. Terima kasih banyak buat teman-teman. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya lagi lebih jauh, Pak Budi ini product development di Alita nggak cuma untuk yang thermal ini, tapi ada beberapa produk lagi yang lagi dikembangin. Bisa japri langsung di hartono@alita.id ya Pak ya? Yep. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum mudahan kita foto bareng dulu yuk. Boleh nggak dinyalain ininya? Dinyalain videonya, kameranya dong. Waduh. Tuh, saya juga nyalain kamera nih. Ya, masih lecek, udah lecek. Kita foto bareng ya, teman-teman. Oke, saya foto ini. 1, 2. Oke, sekali lagi. 2. Aduh, sekali lagi. Mana hasilnya? Oke, ini hasilnya mau di-share sekarang nih fotonya nih. Mana lihat? Ya ada kerjaan ya kita. Langsung nih ya. Wait. Tadi saya foto yang jam berapa aja nih? Takutnya ntar saya malah nge-share foto saya kan, takut. Nih. 1. Kita share ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ditunggu lagi kehadirannya di sharing season Asioti selanjutnya. Kita bakal ada tiap hari Senin dan Jumat. Untuk besok Jumat itu diadainnya malam, jam 7 malam. Begitu juga hari Seninnya. Nanti minggu berikutnya baru kembali lagi di siang. Begitu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Dan tetap semangat kerja dari rumah. Buat yang kerjanya di luar rumah, jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.